saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang, yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, Iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis, dia paling senior di antara para malaikat. Ya toh? Siapa yang lebih senior dari Iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya, tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Oke. Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Ya mesti ae kon gak ro. Wong kon jumlah rambutmu ro? Ro, tidak jumlah rambutmu. Aku ro persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya menek hitungan. Ya ngono Abu Nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Nah, Iblis sudah tahu ya. Sebelum ada Adam jauh. Gitu ya. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Nah, tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Ya, kita dapur aja. Tidak penting benar salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kon iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan yo ro ning ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap itu loh. Dan indahnya Al-Quran karena ada alif lam mim alif lam ra, ada nun itu loh, terutama nun. Wah, kano dal gandi kano. Jadi gini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Menimni ono Dajjal ngene, ono Ya'juj Ma'juj ngene, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik, kan Iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya tadabur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu. Kemudian memuncak pada abad 17 dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik pada itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi, yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka? Menurut Anda, wong Indonesia ini bener takut apa tidak? Nggak takut-takut amat toh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe lomah lebih besar, bojo luwe ayu dan akeh. Ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme. Gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rodok riset iki. Wakeh. Yang paling gampang kan Allah mengatakan surga ada 4.
ada 4. Terus warnanya hijau tua gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada tanahnya, tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok nggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai yang mengalir, jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu, kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai hari ini adalah, kalau di dunia surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru, itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek, neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan, tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas, tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu, dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua, untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada, kan tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada, ya apa-apa toh mas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali. Jadi teman-teman sekalian, Allah mengatakan, kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia. Padahal dulunya kamu mati, itu kan kalimatnya. Dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali, ya sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti 1 kali hidup, 1 kali mati. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti 2 kali. Kemudian aku matikan lagi, 2 kali hidup, 2 kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup 2 kali, baru di surga. Yang rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal, kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya, sing seger mikire ya rek ya. Oh nek kon gak duwe kesegaran ngono, wis gak enak uripmu ya, sing segerke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin. Ya. Di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua. Sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan-kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan, dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Oke, ini tak persingkat rek. Dajjal sudah berlaku, ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, apa ngono state, terus pokoknya negara seolah-olah penting. Begitu wis dadi negara, dibuka pagere negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jare negara. Jadi kita diombang-ambingkan, ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu, secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah, kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah sekarang yang menjadi paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono ceritanya. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa.
Tapi dia ke sini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya. Di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena la yasjud itu tidak tahu sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari. Mikael lari. Terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Itu iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak tahu. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul enggak? Iki gimana kok ditaruh di surga ya Adam ya kok? Di bumi fil ate. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah, ini tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha. Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Bener nggak yang dilakukan? Nah, lumayan. Ya, jangan aja pecah dasar. Nah, cara dia masuk surga itu, gini. Surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu, kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut. Dan begitu keluar dari duburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam. Tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga, yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting. Dia beli serban. Beli serban. Lagi kita menang nih. Jenggotnya dipanjangkan. Terus dia ambil buah apa itu, disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus katoke diunggahno. Loh, ini serius sih. Ini serius ini. Nah, akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat. Gitu. Adam hormat kan, loh, ini malaikat siapa ini? Oh, Kanzul Jannah, bendaharawan surga, al-khashi, ar-raqi, as-sajid, tafadhalu. Itu dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh saya gondrong ini kan ada pahalanya. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusannya Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok aku dengaran ngutus wong nang aku ngono? Mboten, Cak. Kanjeng Nabi niku ngersulo. Ngapa kok ngersulo? Ngersulo itu hatinya nelongso gitu loh. Apa kok Kanjeng Nabi ngersulo? Lah iya, iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambutnya ya ditiru, ngono ceritane. Oh iya ya, bener ya. Wah, iya ya kok. Kabeh Nabi gondrong. Dari Adam, masuk Adam nang perapatan jalan nang salon ngawur ae. Ya toh?
Apalagi Nabi Nuh tidak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba, dan iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Nah, ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya lahirnya babi. Itu, ketika itu lahirnya. Kon buktekno gak iso, mbantah yo gak iso. Kapok kan ya. Ini teman-teman, supaya Anda itu luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira, harus tetap seger hidupmu. Dengan pengetahuan yang luas kamu kan ketawa-ketawa sendiri. Betul enggak? Terus nanti iblis ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar, terus gitu kata si iblis. Terus sapa ya? Mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe lene iblis? Itu kata si Nabi Nuh. Mboten. Pinten niki sing melok sampean? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan ta wong niki lho tiange kan jumlahnya pinten? Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah. Terus sing kelelep, sing kena banjir, wah gak iso dihitung. Nek 1.000 ono. Oh berarti menangku loh kali sampean. Ngene. Iblis iki carane ngenyek ngono. Jadi sing melok sampean nek 300, sing melok aku 100.000. Lho, tahu kan krungu cerita ngono? Oke, sekarang saya singkat. Sekarang Ya'juj Ma'juj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan. Nah, sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah tidak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Amerika udah lemah, nggak bisa apa-apa. Sekarang yang kuat cuma 2 teman-teman sekalian, cuma 2, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel nggak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua gak ono benci ya op. Ya toh? Seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Ndak ada, masuk kok berbenci-benci ya. Cik gendengnya ada itu gitu loh.